Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-babu tsani wa tsalasun. Bab yang ke-32 fi sabri wa syukri, dalam sabar dan syukur. I'lam annal iman nisfani, ketahuilah bahwa iman itu ada dua macam, ada dua bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin, sebagian sabar dan sebagian syukur. Alama syahidat bihil akhbar wal athar, sebagaimana yang disaksikan dalam hadis ataupun asar. Amma sabru, adapun sabar, faqad qala ta'ala fi tsana'i 'alaihi wa ja'alna bainahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa su'ila alaihi salatu wassalam 'anil iman faqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, faqala, maka beliau menjawab, as-sabru was-samahah, sabar dan toleran. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah, sabar itu adalah gedung dari beberapa gedung surga. Bayanu haqiqatus sabri, haqiqatis sabri, penjelasan hakikat sabar. I'lam annahu murakkab minal ilmi wal hal wal amal, ketahuilah bahwasanya sabar itu satu urutan dari ilmu, amal dan ilmu, hal dan amal. Fal ilmu fihi, pengetahuan di dalam sabar itu kasyajaroti, seperti pohon. Wal hal, dan hal itu kal aghson, seperti dahan. Wal amal, dan amal dengan kesabaran kathimar, seperti buah. Fata'lamu annal maslahat ad-diniyah, maka kamu mengetahui bahwa maslahat agama fis sabri, faturisu dzalika quwwah, kemudian dari pengetahuanmu tentang kesabaran maka menyebabkan kekuatan, wadaiyah dan dorongan, mutaqadiyah li fi'li sabri, untuk melakukan perbuatan sabar. Walidzalika imma ala ibadah, hal tersebut ada kalanya pada ibadah, au an imdo isyahwah, atau tidak melakukan sesuatu yang syahwat. Wa huwa fi jami'il ahwal madfu ila nau'in minas sabr, semuanya itu dari semua kondisi mendorong seseorang untuk sabar, hatta la yatajawaz fil mubahat an haddil i'tidal, sehingga tidak melewati batas kebolehan dari kelebihan dari batas keseimbangan, ila haddil israf, an haddil i'tidal, dari batas keseimbangan, ila haddil israf, sampai batas berlebihan. Amma sabru alal ibadah bi ayyalam annahu yasbiru ayyaman, adapun sabar dengan ibadah itu adalah sabar yang terus menerus, wa yas'adu fi muqawalatihi abadal abidi, dan melakukan
terus menerus ya wa yahtaj fihi ila sabri fi in ifsaihi wa ifsadihi birriya, melakukan terus menerus kemudian menghancurkan keriaan. Wa adamu sabri ma yalzamuhu fil imsak anis syahwat, kesabaran yang paling agung adalah kewajiban menahan syahwat, wal istirsal ala mujibiha kama sabaqa dzikruh. Jadi bab yang kedua atau 32 di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menerangkan tentang rubu'ul munjiyat. Rubu'ul munjiyat itu yang kedua setelah taubat adalah kesabaran dan syukur, dijadikan satu bab. Sabar menurut Imam Ghazali adalah isbatud dawa'iyyid, ketetapan dalam dorongan agama daripada dorongan syahwat. Artinya contohnya begini. Salam. Ada orang yang lembur dalam bekerja. Kebanyakan orang yang melakukan lembur, yang rakus dengan lembur itu dawa'iyah syahwat, itu adalah dorongan syahwat. Karena orang yang kerjanya lembur itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya waktu lowang tersebut, waktu yang kosong tersebut harus dijadikan untuk dunia sebabnya istri. Artinya dia harus menjadi orang yang pada saat itu mendidik anaknya itu, kemudian memberikan kasih sayang perhatian terhadap keluarganya, tapi dia malah mengambil lemburan, sehingga yang terpikirkan di dalam otaknya hanya kalau lembur 1 jam itu dapat sekian, maka 2 jam dapat sekian dan seterusnya. Nanti kalau sekali 1 bulan kan banyak banget gitu. Ya misalnya Juli. Iya. Ini contoh. Iya. Berarti dorongan kebanyakan orang yang ada di sini itu adalah dorongan syahwat gitu. Karena ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya gitu. Agar dia itu agar dia hidup bersenang-senang nantinya gitu. Kalau dia memang fokusnya di dunia ini adalah dorongan agama, maka dia akan mengerti bahwasanya. Waalaikumsalam. Ada yang pemahamannya terlambat. Ampun tentu kalau memang selalu gagal paham. Jadi karena ya kalau sekali-kali mungkin ya ini karena terpaksa tuntutan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang dicari nengkana tah akeh lemburan nih. Ya, wis. Jadi orientasi yang ada di orang ini itu adalah dawa'iyah syahwat, dorongan syahwat itu, bukan dorongan agama itu. Jadi itu tinggal sekarang pilihan masing-masing. Gue arep seneng kerja sing akeh lembure. apa kerja sing ora ana lembure. Karena di situ
kita akan dituntut untuk melakukan apa yang diwajibkan agama jika engkau adalah suami atau apa kepala keluarga dari anakmu dan istrimu, maka kewajibanmu bukan hanya memberikan materi saja kepada mereka, tapi mereka juga membutuhkan kasih sayang gitu. Mereka juga membutuhkan pendidikan dari orang tuanya. Jadi kalau hanya yang dipikirkan adalah lembur-lembur saja, nggak mungkin kita itu akan memikirkan anak. Coba kalau Pak Juli lembur itu pernah nggak, Vero ini kamu sudah sholat asar belum, kan enggak? Itu seperti itu. Takone pe wis mangan apa urung? Iki kan takon hewan. Esih serikat karo hewan. Jadi anaknya ketika mikir sewaktu anaknya besar itu dia akan berpikir bahwa ternyata ayah saya kepada saya itu telah menyamakan saya dengan hewan, itu bahwa yang serikat dengan hewan adalah makan. Maka setiap di WA, setiap di SMS, telepon dan sebagainya yang ditanyakan itu wis mangan apa urung kayak gitu. Ya. Ya. Ya Allah. Nah, ini nah kalau dia itu sudah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga, maka proyek yang mestinya harus kita sediakan waktunya itu adalah memberikan pendidikan kepada anak, bukan berpikir lembur-lembur dan lain sebagainya. Ini biasanya sing tukang lembur ke wong sing kerja nang proyek. Deadline. Kadang-kadang hataan. Mau jadi tahu ya, Mas? Oh. Ya. Alhamdulillah. Aduh. Lihat kok. Saya kesana kan cuma Mas. Tidak. Mipil ngomong bersama maningnya mipil. Jadi sabar itu paling sulit kayaknya diterangkan. Jadi tapi nanti bisa kemana-mana. Iya. Tukang bakso sabar, Pak. Ya sabar. Tukang material sih sabar banget. Ya. Pokoknya nangger proyek kolangkah lemburan gitu. Ini jenis susah luar biasa gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dorongan kita melakukan pekerjaan itu adalah dawa'iyus syahwah, adalah dorongan syahwat. Nah, kalau memang beliau itu adalah dorongannya adalah agama, maka mereka akan patuh terhadap agama gitu. Salah satu kepatuhan terhadap agama ya mampu menempatkan diri, membagi waktu mana yang untuk keluarga, mana yang untuk mencari nafkah. Lah, disitulah kesabaran yang diperlukan oleh para kontraktor ya, pegawai kontraktor. Berarti tengriku nafsu kali syahwat beda kita.
syahwat itu keinginan gitu. Keinginannya nafsu, nafsu itu mempunyai keinginan yang selalu lebih syahwat, sebuah keinginan itu. Keinginan nafsu itu seperti ini, kan kepengen hidup kaya dan lain sebagainya, itu syahwatun nafsi itu. Keinginan-keinginan itu. Keinginan sifatnya nafsu ya begitu. Dan nafsu di mana saja ingin bertempat gitu. Nyaman. Dalam taat pun nafsu itu kepengen bertempat gitu. Kayak seperti wong ketika sedekah nafsu kepengen dipuji oleh orang lain gitu. Keinginan nafsu kepengen dipuji karena indah bagi dirinya itu. Bahkan di dalam wiridan, mungkin seseorang pernah melakukan wiridan, terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengalaman entah masuk ke dunia mana sehingga membasahi hatinya penuh dengan kebahagiaan itu. Lah, pada wiridan kedua dia akan mencari pengalaman tersebut agar menjadi bahagia lagi gitu. Mungkin digawa maring kaya maring surga sing isine bidadari tapi esih madanana anu ne tai lalat. Jadi kalbe. Normal. Nah, Berarti ini nyun saya gabung sama yang kemarin. Pengetahuan menimbulkan syahwat, kemudian membangunkan irodat. Ya. Irodat akhirnya menjadi kodrat. Ya. Irodat membangunkan kodrat juga. Irodat membangunkan kodrat juga. Ya. Kalau yang kemarin di minggu kemarin. Berarti di sini syahwat itu adalah pemicu juga. Iya, syahwatnya nafsu ini. Tapi di luar pengetahuan. Di dalam pengetahuan artinya syahwat itu kan berawal dari pengetahuan bahwa sesuatu yang kami lakukan itu sangat indah. Pengalaman sebelumnya. Pengalaman di sini kalau menurut yang ada di dalam kitab ini itu adalah pengetahuan. Iya. Pengalaman yang menjadi pengetahuan mungkin gitu. Jadi misal Juli tidak pernah tahu duit, mungkin tidak akan pernah lembur. Mungkin tidak akan pernah lembur. Jadi syahwatnya tidak muncul. Tidak muncul, tidak. Nafsunya hanya kerja. Nafsunya hanya kerja. Nafsu syahwatnya, syahwat itu syahwatun nafsi ya gue, keinginan nafsu itu. Enggak, maksudnya gini, antara nafsu dan syahwat itu maksudnya tempat bahasanya ya kelas-kelasan lah. Nafsu ini kan dari hayawaniyah karo nafsu sabuiyah. Hayawaniyah itu pada makan, seksual dan lain sebagainya. Ini keinginannya di situ. Lah yang membangunkan syahwat ini namanya, yang menjadikan dia ingin adalah syahwat itu. Tapi ini berasal dari satu pengetahuan sebelumnya, bahwasanya ternyata uang banyak enak gitu loh. Ya. Keinginan untuk meraihnya itu syahwat. Iya, keinginan untuk meraihnya. Prosesnya syahwat mungkin atau gimana? Wah, keinginan belum. Syahwat gue mailun, kecenderungan. Gue. Pemicu bukan kan? Iya bisa jadi pemicu, tapi ini berasal dari pengetahuan ini. Yang pemicu awal pengetahuan. Kemudian menjadi kecenderungan. Kecenderungan itu syahwat. Kecenderungan nafsu kecenderungan sabuiyah itu adalah marah gitu kan. Iya. Itu sabuiyah. Ndreng nerain memu. Ya zaman dari paling. Kemarin muncul nulis yang Ini kan karena nyala. Mau baterai. Terus
sing dengan sabar itu di mana Kak? Tak Sabar pernah ya maning. di materi ini. Posisinya untuk menahan itu atau gimana? Lah, kita kan ketika akan mengikuti dorongan dari agama itu kan berat ini, Masih telat, masih kok. karena kita nggak lembur. Ya. Kok duitnya rolih gitu ya. Ya. Tapi dorongan agama harus mendidik anak kita di rumah. Kan membutuhkan ketahanan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Juli pada kerja karo aku kayak anak lemburan dari oleh 200 malah ori 100. Ki kan nahan seperti itu membutuhkan kesabaran. Bentar, saya berarti sabar di sini, definisi di sini berbeda dengan definisi umum ya tadi ya. Nggih. Definisi umum itu kan sabar itu adalah menerima kondisi. Ya kan gitu kan. Ya. Berarti di sini sabar itu adalah justru malah menahan. Ya kan kalau di wilayah-wilayah ikhtiar itu kita bisa menahan, tapi kalau di wilayah-wilayah yang bukan ikhtiar kita, Iya. artinya kayak dilalah kayak apa namanya ada gempa misalnya, rumah kita mau runtuh gitu. Lah terus sudah runtuh, kita sabar, nyatanya sudah ini bukan ikhtiar kita, gitu. Berarti pakai bahasa Jawa tak? Iya. Nama-namanya tak? Ngempet. Ngempet iya, mengerti ngempet. Ya. Iya, betul. Iya. Kalau gatik sih. Ngempet. Itu untuk sabar terhadap Segala kondisi. kejadian. Ya, segala kondisi. Kalau yang ini sabar terhadap perintah agama. Itu. Oh, iya. Terhadap perintah agama kan memerlukan kesabaran juga. Salah satunya itu bahwa kita kalau mengikuti dorongan nafsu akan selalu cenderung untuk mengikuti lemburan terus sih gue. Kan seneng kan Pak Basori yang ngerti lembur terus seneng kayak gue sing mau nek 100 dadi 200. Jadi aktif berarti Iya. bukan sabar untuk menahan kemaksiatan. Berarti dalam hal ini kan baik dengan baik, ya kan? Ada tuntunan agama harus mendidik anak di rumah, menyediakan waktu. Nah untuk kasus ini, terus satunya lagi, jadi nambah duit ya janjani engko kena nggo keluarga engko kone seneng engko kayak gitu kan? Iya. Nggih. Ini kan baik dan baik nggih, Iya. boten dengan anak waktune nggo keluarga tapi ki anak-anak pesta ya. Iya, betul. Anak-anak pesta kan itu jelas maksiat dan agama jelas. Iya, betul. Berarti nek di menahan itu juga termasuk sabar apa enggak? Kalau dengan lawannya tuh dengan maksiat. Iya, bahwa kalau itu kan skala prioritas ini. Iya. Skala prioritasnya apalagi menahan dari dorongan kemaksiatan. Wong dalam dorongan ketaatan juga kadangkala kita harus menahannya. Oh, iya. Karena kita melihat ada skala prioritas itu. Jadi misalnya begini. Ya contoh yang kedua bahwa orang ketika apa namanya tilik wong gue dilalah wong loro sing lara gue siji sugih siji ora duwe ya angger maring wong sugih bisa belajari kon kira urip sosial kayak apa, bersosial kayak apa. Iki wong sugih sing bangeting pelite. Ya. Nah, siji itu orang-orang yang nggak punya, tapi dia dengan kita ke sana kita akan membantu kayak gue secara ekonomi gitu. Manakah yang akan kita pilih? Kaya ataukah kaya yang untuk mempelajari sosial apa kedermawanan ataukah orang miskin yang untuk membantu mereka. Lah, itu
mana yang lebih berat menurut nafsumu itu tinggalkan. Nyongko lebih cenderung tilik wong sugih kon mempelajari, kon mempelajari apa kedermawanan itu lebih cenderung ke situ, maka kita harus ke sini. Karena apa namanya yang lebih berat menurut nafsumu itulah yang pasti akan tidak lebih bermanfaat daripada yang lebih ringan daripada nafsumu gitu. Paham ya? Kita contohnya sing taat karo taat maksudnya. Iya. Kita kan nahan ya. Lah tapi ana wong memang niate mang sugih kon kira oleh pujian. Nah, itulah lebih parah lagi, lebih cenderung kita nafsu ke sana kan. Maka kuwi wis jelas banget wong sing congkene belajari kon kira dermawan ya aja karena misalnya lebih dicenderungi nafsu, maka kita menahan diri untuk kesini, kita langsung ke sana. Ini memerlukan kesabaran gitu. Berarti Jul aja larang-larang maning ya Jul. Kita lilikannya Jul. Sahwat. Jadi anak acara liane. Aduh gila. Kita larang maning ya Jul. Terus datang nyempet dia menganak. Gerimisan maning. Itu gue bayar parkir larang. Aduh ya Allah. Ya. Berarti misalnya contoh begini dalam hal menjalankan ini anu lain. Ya. Karena definisinya bisa melebar kemana-mana nih tadi. Ya, ya. Nah, contoh, misalnya kita dalam sholat. Misalnya saya bacaannya dicepetin, atau bacaan yang tartil. Di mana yang sabar nih Tan? Yang bacanya dicepetin, atau yang tartil? Lah, kalau itu kan tadi kesabaran itu membutuhkan ilmu gitu ya. Lah, kita harus mempunyai ilmu terlebih dahulu bahwasannya angel kumpule antara cepet karo kekhusuan, antara cepet karo konsentrasi. Ya gue. Nah, gerada geruduk ya. Iya. Jadi maka menurut ajaran yang mestinya yang ada pada kita itu bahwa al-jaudah itu adalah ketenangan itu lebih dikedepankan daripada cepat, karena ketenangan ketertilan dalam membaca itu akan lebih menolong untuk bisa fokus dalam bacaannya gitu, atau bisa khusyuk lah istilahnya. Lah untuk menolong kesabaran kita harus tambah ilmu yang banyak gitu, perangkat pengetahuan yang banyak gitu. Sebagaimana tadi, karena murakkabun min ilmin wa halin wa amalin. Sabar itu adalah sebuah ibarat daripada keurutan makna antara ilmu, hal dan amal. Itu maka kita mencari ilmu dulu agar bisa sabar gitu. Misalnya kita sering tidak sabar gitu. Kita tidak sabar dengan perilaku orang gitu. Apa yang mesti kita lakukan gitu? Orang yang tidak sabar dengan perilaku orang itu pertama itu karena tidak bimbang tentang takdir Gusti Allah gitu ya. Bahwa takdir Gusti Allah ana wong sing dhewe pemahaman suwe banget Pak Haji. Kan ngeseli. Ki ngeseli. Ustaznya ngangutnya curhat. Sangat tahun. Mudah-mudahan. Ngeseli banget ya.
Jul. Ustadznya sengit ku Jul. Iya. Tapi gue kesabaran ya. Aduh ilmu. Iya. Oh iya, insya Allah ini bentar, kayaknya insya Allah bukan untuk bermaksud merangkum ya atau mendefinisikan ya. Berarti tadi itu saya menginikan sabar itu di ranah subjektif. Padahal sabar itu adalah objektif. Benar gitu kan? Iya. Karena di asma Allah juga atau di ini Allah As-sabur. Iya. As-sabur, iya. Jadi kita nggak bisa mensubjekkan diri kita sabar atau tidak, tapi objeknya terhadap objeknya kita harus sabar. Harus sabar. Karena untuk sampai ke ilmu tadi. Iya. Maksudnya jadi juga sabar. Untuk sampai ke ilmu. Ya ngaji. Bukannya dapat dulu ilmu agar bisa menggunakan perangkat sabar ini. Bukan gitu, dari ilmu dulu Dari agar, ilmu, Dari dari ilmu kemudian lahirlah rasa pengetahuan, terus akhirnya membuahkan kesabaran, akhirnya membuahkan ilmu itu sabar. Oh iya. Dari pengetahuan dulu, pengetahuan didapat dari ngaji. Benar Mas Juli mau adu ilmu ya Mas. Untuk menguji berbagai pengetahuan kita, sing jere ngaji, sing jere sinau, macam-macam. Terus kita buktikan ilmu kita itu wis sampai apa enggak itu ya memang kudu diadu, dibuktikan. Ya, betul. Ini Mas Juli pulang ke Banjaranyar, kalau saya pulang ke Semarang, ketemu perempuan yang dilalah sing lahir ke dewek ya. Cucu wis upgrade tapi. Iya. Itu tuh harus upgrade terus. Oke lah, sing jarine sehat, jarine sok pintar, sarjana, cokan ngaji berbagai macam, bisa tekan kanan 0. Iya. Kita kok batasnya sininya masih nafasnya masih kayak gitu, masih ada gitu nih. Meskipun kita di stop dengan aturan Allah itu ya, ki anggar ora batese ora kijan wis bobol ke. Tapi sini tak masih nyos kayak gitu. Ya itu ilmu ya Mas. Berarti begitu kita mengucapkan maksud kita baik, memberi nasihat kepada orang, sing sabar. Itu berarti kalau definisinya sabar itu adalah objek. Keliru dong. Keliru. Ya kan? Kalau merasa penuh sih. Nah iya, tetap sing sabar itu keliru kan berarti tak? Dalam hal ini karena objek. Oh dibiarin tak? Ustaz gimana sih? Saya juga mendengar pertanyaan ini, saya juga harus sabar. Dia aja maning-maning Jul ngomong sabar nih ngomong wadon. Suwe Ji. Suwe. Ngesuk kegantek paling bener. Ngesuk. Sok ayo terus. Tapi mungkin menurut adat kayak bahasa sabar kamu itu kan karena bahasa adat saja. Tapi yang sebenarnya itu harus menggunakan tiga perangkat ini, yaitu ilmu, hal dan amal itu. Pengetahuan, hal dan ilmu ini, amal itu. Lah ini yakin dengan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Ini akan menolong kita untuk bisa menjadi manusia yang sabar. Wis borong duren, esuk-esuk kok dicolong wong. Itu curhat. Ya Allah. Ya, ini juga segala sesuatu kan tadi sudah yakin dengan apa segala sesuatu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menolong kita untuk menjadi manusia yang
penyabar. Yang kedua itu adalah kita dalam hal apapun itu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Contoh banyak sekali orang-orang yang membuat emosi terhadap kita ya. Ya. Pangating gregetan ae. Nah, ketika kita mengingat bahwa pada saat kita tahiyat itu, kita sering mengatakan bahwa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Setiap orang yang sholat pasti mendoakan kepada kita, semoga keselamatan atas kalian semua. Bukan hanya yang ada di dalam musola itu saja, tapi seluruh orang Islam gitu, itu mendapatkan doa dari orang yang sholat Lah mungkin wong sing nyelekiti gue pernah sholat terus kemudian mengatakan assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Orang sida keso. Iya. Ketahuan. Sabar bae kapan ngamuk. Kapan ngamuk. Iya. Alhamdulillah. Maka itu didukung pengetahuan berikutnya di Al-Baqarah bahwasanya Allah menolong lewat ya tadi. Iya. Lewat sholat dan sabar ya, sabar dan sholat. Sabar dan sholat, sabar dulu ya tadi. Sholat dulu? Sholat dulu ya sholat apa sabar dulu yang hafal Quran. Ya itu karena di situ ada ibadillahi sholihin itu ya tadi. Iya, ala ibadillahi sholihin gue. Kemudian gue yang sering kita lakukan juga kalau di situ ada di situ lah duduk sabar. Sabar tancap. Jangan ngobrolin malah mengusahakan. Tapi untung setan duduk beliau. Ngasih setan beliau kalau butuh hormat sih. Kemudian saat kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, itu mengajarkan kesabaran yang luar biasa ayat ini. Karena pada saat kita itu sering orang terima tentang apa yang telah Allah bagikan kepada kita itu nggak sabar, sudah doa puluhan tahun malah utangnya tambah. Tutup malah ya Allah tutupilah utangku malah tambah. Lah ini akan mengajarkan kepada kita ayat tersebut bahwa mestinya hak Gusti Allah ku disembah.
gitu. Dan kita setelah kewajiban kita adalah menyembah Allah dan hak kita adalah memohon pertolongan kepadanya. Itu. Ketika hak kita nggak dipenuhi, karena kita harus introspeksi, nyembah nyongkar Gusti Allah ki wis bener apa urung? Wong haknya Tuhan mesti harus dikedepankan daripada hak kita itu. Kita menyembah yang sebenar-benarnya menyembah kepadanya. Kemudian barulah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini selalu akan menjadi introspeksi diri bahwa manakala kita belum diijabainya doa ataupun manakala kita itu masih esi babat bae 10 tahun wingi ditakoni lagi babat maning ditakoni si babat ora aja orang panen pan sekali kalau dikaget liwat ya tadi. Yang pahit terus kopinya tuh. Nah, gue berarti nyong wis bener-bener nakbud apa urung gitu. Yang kemudian untuk mempertambah pengetahuan tentang sabar itu adalah tadbir itu. Bahwa kalau sesuatu yang sudah diatur oleh Allah maka janganlah engkau ikut mengaturnya itu. Kita kadang sering mengatur diri kita sendiri gitu. Yang tidak sesuai dengan apa yang Allah aturkan kepada kita. Oh, dicocok kalau di minggu esok tar, minggu esok dicocok. Latihan. Gini ya. Esok selalu bagi-bagi. Atur Gusti Allah ki wis urusan Allah itu seolah-olah mengatakan kepada kita itu, artinya dalam munajatnya gurunya Ibnu Athaillah itu yang bernama kakek gurunya itu yang bernama gurunya yang bernama Abdul Abbas Al-Mursi. Itu beliau itu selalu mengatakan bahwa bahasanya Allah terhadap kita itu ketika saya menciptakan itu tidak ada urun rempuk siapapun ya nyong ngarep nyiptakna Juli irungnya pesek apa repanu dan lain sebagainya itu enggak ada yang dalam penciptakan pembentukan dan lain sebagainya ya enggak ada yang ikut campur dengan saya. Tapi kenapa setelah dikasih utak kemudian ikut campur karo urusannya Gusti Allah gue. Nah, Juli betul. Hah? Juli. Iya. Tadbir gitu. Nah, itu. Jadi banyak sekali yang ilmu-ilmu yang menolong kita dapat membawa kita untuk bisa berlaku sabar dalam kehidupan di dunia ini gitu. Ya takon maning lah ngono. Nggih, oke. Itu takon musyawarah. Jadi ya betul kalau di atas sabar itu telaten ya tadi. Karena masih belajar terus ya tadi. Belajar terus ya. Belajar terus. Jadi sabar karena objektif, telaten itu objektif, terus ada subjektifnya belajar. Iya. Menambah pengetahuan itu belajar untuk mengendalikan syahwat tadi. Untuk mengendalikan ya. Terus kalau tadi yang
apa iya karena butuh iya karena stain itu apa ya? Itu kan untuk introspeksi kita. Nah, introspeksi kita udah benar atau enggak sholatnya gitu kan? Ya, masa iya karena butuh iya karena stain itu sholat. Oh iya. Ya. Ya apa udah benar apa enggak nih kita terus sementara benar tidaknya kan tidak ada jawaban. Maksud kita tahu sendiri, aku wis apik, aku wis benar, aku wis apa. Berarti itu untuk berintrospeksi terus. Untuk berintrospeksi terus dan nggak ada benernya. Dan iya, dan nambah pengetahuan itu terus ya. Iya. Untuk menyempurnakan itu. Iya. Yang kita lakukan ini amal kita ini apa sholat atau apapun kita itu terus introspeksi terus. Introspeksi terus, iya. Inspeksi. Oh ya kita inspeksi. Terus kayak gitu tanpa untuk menuntut hak kita hasil. Makanya wis kayak kok wis sholat terus, wis puasa kok, wis apa kok malah nambah utangnya kan kayak gitu kan tadi contohnya. Sementara kita nuntut dari amal kita terhadap pemberian Allah kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Sementara jari ini sholat duha kan kayak gitu kan. Ben itu nambah ini kok malah keblesek-blesek terus kayak gitu kan terus. Kan begini. Itu ya, gampang nih, contoh itu tuh gampang ilmu yang dari pertanian yang dulu kita pelajari yang saya pelajari itu begini. Jadi kenapa harus memakai urea dan lain sebagainya? Itu kan dorongan nafsu ini. Ya, biar apa namanya? Mungkin ya hasilnya kayak uru keton subur dan lain sebagainya gitu. Tanpa merasa bahwa kalau keilmuannya bertambah bahwa hal tersebut akan merusak tanah gitu. Nah, kalaupun diterangkan karena sudah melihat hasil itu dia nggak bakalan mau gitu. Karena saya sudah begini. Lah inilah dorongan nafsu gitu. Kan padahal Allah itu ikutilah sunnatullahku. Ikutilah sunnahku, jangan ikutilah dorongan nafsumu. Kalau mengikuti dorongan nafsumu maka generasi berikutnya kita mungkin masih bisa makan, tapi tanah besok sudah nggak bisa ditanam lagi. Nah itu maka itu kita akan memakai dorongan agama, apakah kita akan melakukan dorongan nafsu itu? Dan ini pertanyaan dengan dorongan agama. Oh iya. Mungkin pemahaman ini nih di bahasa modern kecerdasan emosional itu. Yang mana? Ini kesabaran ini. Spiritual malah ya. Kesadaran spiritual. Spirit itu kan sebenarnya bahasa Indonesianya dikoreksi ruh. Iya. Spirit itu ruh. Spiritnya Juli urusannya. Bener ya, mungkin aku kesadaran itunya ya apa? Kecerdasan spiritualnya. Karena tadi objek sih membutuhkan pengetahuan apa sampailah ilmu sing nanti ini lebih lanjut lagi penentuan sikap itu ya kebijaksanaan itu ya. Kita mau ureannya kita ambil sekarang dengan tonasenya yang sekian banyak atau kita memikirkan generasi dengan kebijaksanaan kita cuman ini ini kebijaksanaan di dalam bahasa Indonesia itu ini mohon maaf ini bisa diartikan mazhab kebijaksanaan itu gimana diartikan apa? Mazhab pendapat. Padahal antara kebijakan dengan kebijaksanaan itu kan hampir gantung gitu kan. Nah begitu kita kebijaksanaan artinya kita menggunakan kebijakan. Kalau kita melakukan namanya kebijakan. Tapi pada saat ini
kita lakukan ini terus kemudian diterapkan kepada orang lain mengikuti, jadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan didasari ilmu, didasari pengetahuan, kesabaran, iya. kesabaran juga kan ada Iya. itu ya. Oh iya, iya. Nah, Gitu. kecerdasan spiritual kan. Gimana? Lanjut kembali ke Belum kepengen mana? Yang syukur kan, selanjutnya kan tadi syukur, sabar kan. Ditutup buku itu. Ya udah, sambil udah dibaca. Ini kan bab sabar ya. Tidak sabar. Sabar. Bersyukur itu yang mana? Sabar. Tidak. Itu jelas ya. Insyaallah Kak. Ya. Berarti tadi kekeliruannya itu adalah meletakkan sabar itu subjektif. Ya. Ada di diri manusia, Ya. tapi padahal pada objeknya. Ya. Tuh, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.